Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2026 Angkatan 52 Kelompok 2. Kami terdiri dari Rifki Gusti Handarbeni, Nada R. Idris, Rusi Jahanindra, Riau Datin Azura, Nadila Khairul Nisa, Ronauli Angelina Pasaribu, Nova Muriani, Fitri Anissa, dan Gusti Mahaputri. Pada video kali ini, kami akan membahas analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara yang akan terdiri dari 3 tahapan, yakni pra-analisis, penapisan isu, dan penyelesaian masalah. Ada 3 isu yang baru-baru terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, antara lain 1. Narkoba, 2. Kelangkaan bahan bakar, dan yang ketiga adalah korupsi. Selanjutnya, berdasarkan data yang ditampilkan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi isu kontemporer yang sangat mengkhawatirkan, khususnya di wilayah Rokan Hilir. Sepanjang tahun 2026, berbagai kasus narkoba terungkap mulai dari penyelundupan sabu, peredaran pil ekstasi, hingga keterlibatan jaringan internasional dan oknum narapidana dalam pengendalian peredaran narkotika. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga ancaman serius bagi keamanan, kesehatan, dan masa depan masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, munculnya aksi masyarakat yang mengamuk dan menggeruduk rumah terduga bandar narkoba menunjukkan bahwa keresahan masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat. Kondisi ini menjadi bukti bahwa narkoba telah memberikan dampak sosial yang besar dan dapat memicu gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Kelangkaan BBM subsidi dan kasus korupsi di bidang pendidikan menjadi isu kontemporer yang sedang mendapat perhatian masyarakat pada tahun 2026. Kelangkaan BBM subsidi di Bagansi Api-Api menyebabkan harga Pertalite melonjak hingga Rp35.000 per liter. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan distribusi dan ketidakseimbangan pasokan BBM yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Kenaikan harga BBM tidak hanya memberatkan ekonomi warga, tetapi juga memicu naiknya biaya transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, kasus dugaan korupsi pembangunan SMP Negeri 4 Penipahan yang melibatkan pejabat pendidikan menjadi perhatian serius masyarakat. Korupsi di sektor pendidikan sangat merugikan karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan pendidikan justru disalahgunakan. Tindakan tersebut dapat menghambat pembangunan pendidikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pendidikan. Permasalahan narkoba saat ini merupakan salah satu isu kontemporer yang menjadi prioritas bersama, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Peredaran narkoba yang semakin luas tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak masa depan generasi muda dan mengganggu stabilitas sosial serta keamanan daerah. Oleh karena itu, upaya melawan narkoba harus menjadi prioritas utama melalui pengungkapan fakta, analisa dampak, serta penerapan solusi nyata. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memperkuat pengawasan lingkungan, serta mempererat kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, dan juga masyarakat. Pada slide ini ditampilkan penapisan isu menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Metode ini digunakan untuk menentukan isu mana yang paling perlu diprioritaskan penanganannya. Isu pertama yaitu narkoba memperoleh nilai urgensi sebesar 5, nilai seriousness juga sebesar 5, sedangkan nilai growth sebesar 4 dengan total nilai 14. Isu kedua adalah kelangkaan BBM subsidi. Pada aspek urgensi mendapatkan nilai 3. Nilai seriousness sebesar 4, kemudian nilai growth sebesar 3. Total nilai yang diperoleh adalah 10.
Selanjutnya, isu korupsi memperoleh nilai urgensi sebesar 4, nilai seriousness sebesar 4, nilai growth sebesar 4, dengan total nilai 12. Berdasarkan hasil analisis USG tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu narkoba merupakan masalah paling prioritas untuk segera ditangani karena memiliki tingkat urgensi, dampak, dan perkembangan yang paling tinggi dibandingkan isu lainnya. Mengapa narkoba menjadi prioritas? Yang pertama, permasalahan narkoba menjadi salah satu isu kontemporer yang sangat penting karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama generasi muda. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga mental pengguna. Yang kedua, dampak narkoba bersifat luas karena memengaruhi keamanan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Banyak kasus kriminalitas, kekerasan, dan putus sekolah berawal dari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, perkembangan peredaran narkoba juga semakin cepat dan kompleks. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, penyebaran narkoba menjadi lebih mudah dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk melakukan pencegahan serta meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Masalah narkoba tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor sosial ekonomi, pengaruh lingkungan, penegakan hukum yang lemah, kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, ketersediaan mudah didapat, dan tekanan psikologis seperti stres. Berdasarkan analisa menggunakan metode Fishbone, dapat dilihat bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Rokan Hilir disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pada aspek mesin, sistem monitoring dan pengawasan masih belum terintegrasi dengan baik, sehingga peredaran narkoba sulit dideteksi secara cepat dan menyeluruh. Pada aspek metode, koordinasi lintas instansi masih lemah. Kurangnya kerjasama yang efektif antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menyebabkan penanganan kasus narkoba belum berjalan optimal. Kemudian pada aspek kapasitas sumber daya manusia penegak hukum masih terbatas, baik dari segi jumlah personel maupun kemampuan dalam menghadapi pola peredaran narkoba yang semakin modern. Di aspek measurement, indikator keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan narkoba belum konsisten, sehingga evaluasi terhadap efektivitas kebijakan menjadi kurang maksimal. Selanjutnya pada aspek material, pasukan narkoba dari luar daerah masih mudah masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hilir karena akses distribusi yang terbuka. Terakhir, pada aspek lingkungan atau mother nature, terdapat lingkungan yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama di daerah dengan pengawasan sosial yang rendah. Dari analisis Fishbone, ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan narkoba tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari kelemahan sistem, sumber daya, lingkungan, dan koordinasi yang perlu ditangani secara bersama-sama. Dampak narkoba jika tidak dicegah, kerusakan kesehatan, kerusakan hubungan keluarga, penyebaran penyakit, kerugian ekonomi, kematian, dan kriminalisasi. Upaya yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan narkoba, edukasi sejak dini, lingkungan yang positif, kegiatan positif, peran aktif keluarga, dan sosialisasi rutin. Implementasi isu kontemporer dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, kita dapat menerapkan sikap saling menghargai, komunikasi yang baik, serta meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan informasi dan teknologi agar tidak mudah terpengaruh hoaks maupun perilaku negatif. Di lingkungan kerja, implementasi dilakukan melalui kedisiplinan, profesionalisme, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta kerjasama yang baik dalam menghadapi tantangan modern dan situasi darurat. Sementara itu, di lingkungan masyarakat, kita dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, menjaga toleransi, peduli terhadap keamanan dan kebersihan lingkungan, serta membantu menciptakan masyarakat yang tanggap dan
siap menghadapi berbagai perubahan maupun ancaman. Dengan penerapan di ketiga lingkungan tersebut, kesiapsiagaan dan pemahaman terhadap isu kontemporer dapat menjadi bagian dari budaya kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, berkomunikasi yang baik, berkegiatan yang positif, pengawasan lingkungan, dan saling peduli secara konsisten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.